Nah, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluannya yang berisi tentang pandemi COVID-19 banyak merubah pola hidup masyarakat. Dari banyak masyarakat yang abai akan protokol kesehatan, bahkan merubah menjadi masyarakat yang sangat peduli dengan kesehatan. Perubahan tersebut dapat dilihat bagaimana kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa memakai masker, mencuci tangan setelah beraktivitas dan melakukan kontak fisik, serta berolahraga dan meningkatkan imunitas tubuh. Perubahan tidak hanya terlihat pada kebiasaan masyarakat saja, melainkan perubahan di dalam sektor pelayanan kesehatan yang juga berdampak seperti rumah sakit yang overload akibat banyaknya yang terinfeksi COVID-19 ini dan kelangkaan tabung oksigen serta obat tertentu yang dipercaya dapat menangkal bahkan menyembuhkan virus COVID-19 ini. Lalu selanjutnya di bab 2 ada bisnis model kanvas. Sebelumnya kita akan mendeskripsikan produk kami terlebih dahulu. Produk kami merupakan aplikasi kesehatan berbasis online yang memanfaatkan smartphone. Aplikasi ini dapat berkonsultasi dengan dokter sesuai dengan bidangnya, lalu bisa reservasi tanpa perlu ke rumah sakit terlebih dahulu, dan juga dapat membeli obat sesuai dengan resep dan anjuran dokter. Aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan juga kapan saja selama 24 jam. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai kesehatan melalui artikel-artikel di dalamnya. Aplikasi ini dapat memudahkan Anda, yaitu dapat menghemat waktu dan juga uang Anda tanpa harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Aplikasi Kamu Sehat ini berinteraksi dengan dokter melalui chat atau juga dapat melalui video call. Karena aplikasi ini berbasis online, maka dapat mengantisipasi para pengguna dari tertularnya virus COVID-19 dan juga virus flu dan juga virus-virus yang ada di rumah sakit. Lalu selanjutnya ada prototyping mengenai aplikasi Kamu Sehat ini. Yang pertama ada initial requirement, yang dimana pertama-tama kami akan mengenali lebih dalam mengenai aplikasi Kamu Sehat ini, mengenai fitur-fitur yang tersedia dan juga fasilitas yang ada di dalamnya. Lalu kedua ada desain, merupakan pembuatan web atau aplikasi Kamu Sehat ini menggunakan bagaimana sih desain aplikasi ini dan juga warna apa sih yang cocok, dan juga bagaimana desain fitur-fitur di dalamnya. Lalu ketiga ada prototyping, yaitu merupakan pembuatan web atau aplikasi Kamu Sehat ini. Lalu selanjutnya ada customer evaluation, yang merupakan adanya evaluasi mengenai prototype aplikasi Kamu Sehat ini. Lalu selanjutnya ada review and updation, yaitu melakukan evaluasi. Pada bagian ini merupakan hasil dari customer evaluation, yang dimana ada penambahan karyawan dalam melakukan prototipe yang sudah dirancang. Lalu selanjutnya ada development, yaitu melakukan pengembangan terhadap hasil akhir dari prototipe yang sudah dirancang dan juga telah disetujui oleh semua orang yang bersangkutan dan juga berjalannya pada pembangunan aplikasi Kamu Sehat ini. Lalu terakhir ada tes, yaitu proses akhir setelah melakukan percobaan. Kami melakukan pemeliharaan dan juga mengontrol apa yang telah kami ciptakan jika ada permasalahan pada bisnis kami ini. Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas untuk memudahkan. Berikut ini adalah hasil analisis sesuai dengan value proposition dan customer profile. Yang pertama adalah identifikasi isu sosial. Banyak sekali isu sosial yang terjadi belakangan ini, khususnya di dalam kebijakan privasi dalam penggunaan suatu aplikasi. Banyak penyedia layanan aplikasi yang melanggar kebijakan perlindungan privasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Pihak penyedia aplikasi banyak memperjualbelikan data penting dari pengguna aplikasi yang kebanyakan akan digunakan sebagai media melakukan perilaku melanggar hukum. Kami berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menjaga data-data pribadi serta riwayat kesehatan dari pengguna aplikasi kami. Selanjutnya adalah identifikasi terhadap local wisdom atau kearifan lokal. Proses pengenalan aplikasi Kamu Sehat tidak semata-mata hanya dilakukan dalam bentuk iklan di televisi maupun billboard,
Tetapi kami akan langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan pentingnya penanganan medis oleh tenaga medis yang sudah memiliki pengalaman serta ilmu kedokteran. Hal ini didasari oleh masih banyaknya praktik-praktik non-medis yang menangani hal-hal medis, seperti dukun beranak, tukang gigi, dan sangkal putung. Melalui pendekatan edukatif serta solutif, kami berusaha untuk merubah mindset khususnya masyarakat desa yang masih bertahan dengan pengobatan non-medis, di mana tidak diketahui landasan ilmu yang diaplikasikan untuk mengobati suatu keluhan. Beralih menjadi pengobatan yang bisa dipertanggungjawabkan ilmu serta kredibilitas daripada tenaga kesehatannya. Yang terakhir adalah identifikasi terhadap profil pasar pada lingkup SDGs. Kami merasa keberlanjutan dari Kamu Sehat sangatlah kuat. Hal ini didasari oleh perubahan kebiasaan masyarakat di masa sekarang yang ingin semua halnya serba instan. Hal ini juga didukung dengan adanya program SDGs dengan acuan 5P, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Yang kelima hal tersebut sudah terdapat di dalam penjalanan aplikasi Kamu Sehat. Kami berusaha menciptakan lingkungan hidup yang sehat, tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta kesetaraan di dalam penerimaan fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya ada value proposition canvas, yang dimana di sini pertama ada customer profile yang terdapatkan ada gains yang merupakan harapan yang diinginkan oleh para pengguna dan juga konsumen, yang dimana pastinya mereka menginginkan sembuh dari penyakit, mendapatkan fasilitas yang terbaik, memadai dan juga bersih, lalu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari aplikasi. Ada pain, yaitu merupakan pengalaman negatif yang pernah dirasakan oleh konsumen itu sendiri, yaitu ada SOP yang ribet atau tidak praktis dan juga mengharuskan adanya tatap muka secara langsung ke rumah sakit, lalu harus menunggu antrian yang lama dan juga menghabiskan waktu mereka, lalu mudahnya tertular virus COVID-19 dan juga virus lainnya. Selanjutnya ada customer job. Ada customer jobs yang merupakan tugas untuk memenuhi kebutuhan para konsumen ini, yaitu di sini adanya konsultasi dengan dokter sesuai dengan keahliannya dan juga dapat membeli obat di aplikasi ini secara online sesuai dengan keluhannya, dan juga dapat mengantri tanpa harus tatap muka ke rumah sakit terlebih dahulu, dan juga dapat menebus obat sesuai dengan keluhannya, dapat pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan juga yang terbaik. Lalu ada value proposition, yang dimana di dalamnya ada product and service, yaitu produk dan jasa. Dengan ini untuk menyelesaikan tugas konsumen, kami menciptakan aplikasi Kamu Sehat untuk membantu semua permasalahan yang ada. Selanjutnya ada gain creator, yaitu bagaimana produk dan jasa dapat menguntungkan para konsumen, yaitu kami memberikan pelayanan yang ramah dengan tata tutur bahasa yang baik dan mudah dimengerti, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna. Ada reliever, yaitu bagaimana produk dan jasa kami ini dapat menyelesaikan pengalaman negatif yang pernah dirasakan oleh para konsumen. Kami memberikan fitur yang terbaik dan juga mudah diakses di mana saja dan kapan saja secara 24 jam oleh semua kalangan. Juga memberikan nilai atau efisiensi dengan berbagai fitur di dalamnya. Lalu adanya aplikasi Kamu Sehat ini dapat mengantisipasi para pengguna dan konsumen dari terkenanya virus di rumah sakit seperti COVID-19, virus flu. Lanjut ke bab 5, yaitu adalah analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasikan model bisnis. Nah, dalam bab 5 ini ada business model environment dalam aplikasi Kamu Sehat ini. Nah, BME-nya yang pertama yaitu market force, yang mana berkaitan dengan market segments. Nah, segmentasi dari pasar Kamu Sehat ini adalah market yang driven, di mana kami menciptakan tren pasar baru terhadap aplikasi kesehatan, serta memberikan servis terhadap penggunaan, dan juga nantinya akan diikuti oleh kompetitor lain. Selanjutnya yaitu needs and demands, yang mana membutuhkan fitur yang menarik dan mudah dipahami
serta keamanan dalam database dan juga terpercaya. Selanjutnya yaitu ada market issues, yaitu munculnya kompetitor yang memiliki fitur mirip dengan aplikasi kamu saat ini, bahkan mempunyai layanan lebih terupgrade dan biaya yang lebih murah, tetapi tidak memiliki kualitas yang sebanding. Selanjutnya diikuti dengan switching cost, yaitu banyak dari calon customer yang membeli obat ataupun konsultasi via offline dikarenakan harga yang diberikan lebih murah dan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu ada revenue attractive, yang mana ketersediaan harga dari aplikasi Kamu Sehat ini yaitu mengambil keuntungan 5% dari setiap transaksi yang digunakan oleh customer, serta Kamu Sehat ini juga menyediakan fitur subscription untuk menawarkan paket bundling agar lebih hemat. Diikuti dengan industry force, yaitu semakin banyak promo yang dilakukan oleh kompetitor atau bisa disebut dengan cash burn. Namun di sisi lain, Kamu Sehat ini selalu memberikan harga yang terjangkau serta menyediakan kualitas yang sangat loyal terhadap customernya. Dengan mempertahankan dan mengupgrade semua kualitas yang ada di platform ini, akan menjadi penunjang kesehatan yang terpercaya bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada K-Trends, yang mana kami melihat berkembangnya teknologi, muncullah banyak kompetitor baru dengan menyerupai aplikasi lainnya, namun tidak memiliki kualitas yang sama di mata masyarakat. Blue Ocean strategi dari aplikasi Kamu Sehat ini yaitu menciptakan market space yang baru, yang mana telah menciptakan target pasar di dalamnya, menciptakan value cost trade-off, dan juga menciptakan diferensiasi baru di dalam bidang kesehatan. Dan dari yang kami jelaskan dalam 4 framework yang tadi, terlihat bagian eliminate yang belum diketahui solusinya, sehingga dari forecasting yang kami gunakan belum ada gangguan yang dapat kami hilangkan fitur yang jarang digunakan. Karena kami menciptakan inovasi aplikasi ini berdasarkan analisis dan permintaan pasar yang dilakukan. Berikut ini adalah analisis SWOT pada aplikasi Kamu Sehat. Yang pertama adalah strength. Kekuatan daripada aplikasi Kamu Sehat adalah yang pertama mudah diakses, yang kedua efisien dalam hal waktu, yang ketiga adanya akumulasi transaksi untuk mendapatkan diskon, yang keempat customer service yang ramah, dan yang kelima adalah memiliki fasilitas delivery obat dan menebus resep online. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan daripada aplikasi Kamu Sehat, yaitu yang pertama kurang stabilnya server di waktu tertentu, diagnosis penyakit dirasa kurang akurat, dan yang terakhir pelayanan tidak bisa melalui video atau voice call. Selanjutnya adalah analisis tentang peluang atau opportunities pada aplikasi Kamu Sehat. Yang pertama adalah perubahan sifat manusia yang ingin serba instan di masa new normal. Yang kedua adalah loyal customer. Yang ketiga adalah perubahan peraturan selama masa pandemi atau new normal. Dan yang terakhir adalah kesehatan sebagai kebutuhan utama. Selanjutnya adalah identifikasi mengenai trait daripada aplikasi Kamu Sehat. Yang pertama adalah aplikasi pesaing serupa dengan inovasi lebih baik. Selanjutnya adalah customer yang memberikan review negatif. Selanjutnya pembobolan database. Dan yang terakhir adalah Kamu Sehat dianggap lebih ribet dibandingkan dengan pelayanan kesehatan konvensional. Bab 6 yaitu mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan. Nah, dalam bab 6 ini terdapat Blue Ocean Strategy dengan 4 action framework. Nah, apa sih Blue Ocean Strategy itu? Blue Ocean Strategy itu membentuk bisnis untuk mendapatkan target pasar yang
sesuai dengan permintaan baru, serta menawarkan produk-produk baru dengan memiliki value yang tinggi terhadap customer untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, dari 4 Action Framework ini terdapat 4 pengaplikasian. Yang pertama ada Eliminate, yang mana Eliminate dalam Kamu Sehat ini belum dapat kami tentukan dan belum dapat kami telusuri apa saja yang dapat dihapus. Yang kedua yaitu Rise, yang mana terdapat poin-poin seperti meningkatkan fitur yang lebih simpel agar mudah digunakan, service center yang begitu cepat tanggap, menampilkan deskripsi di setiap obat, dan meningkatkan kapasitas kuantitas dokter yang dibutuhkan oleh semua customer. Nah, yang dapat kami kurangi yaitu ataupun yang biasa disebut dengan reduce, yaitu dengan harapan aplikasi Kamu Sehat ini kami berharap untuk mengurangi penyebaran penyakit yang diderita oleh pasien untuk tertular secara kontak fisik dengan orang lain. Yang terakhir adalah Create, yang mana kami itu ingin menginovasikan atau memunculkan ide baru di dalam platform Kamu Sehat ini, memberikan fitur feedback terhadap dokter konsultasi dari customer. Terus yang kedua yaitu kami ingin membuat template time khusus dengan dokter dengan berlangganan pada fitur subscription Kamu Sehat ataupun premium package. Selanjutnya yaitu membuat fitur baru seperti alarm untuk minum obat ataupun vitamin yang dapat dicek atau dikonsultasi langsung oleh dokternya. Dan yang terakhir, kami ingin menginovasikan untuk memberikan usulan rujukan rumah sakit jika kondisi pasien mengalami gawat darurat. Blue Ocean strategi dari aplikasi Kamu Sehat ini yaitu menciptakan market space yang baru, yang mana telah menciptakan target pasar di dalamnya, menciptakan value cost trade-off, dan juga menciptakan diferensiasi baru di dalam bidang kesehatan. Dan dari yang kami jelaskan dalam 4 framework yang tadi, terlihat bagian eliminate yang belum diketahui solusinya, sehingga dari forecasting yang kami gunakan belum ada gangguan yang dapat kami hilangkan fitur yang jarang digunakan. Karena kami menciptakan inovasi aplikasi ini berdasarkan analisis dan permintaan pasar yang dilakukan. Berikut ini adalah identifikasi terkait mengurangi resiko dan ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis. Langkah pertama adalah menggunakan test card, di mana di dalam test card sendiri tertera beberapa hipotesis, langkah-langkah mendapat data, dan kesimpulan atas koresponden. Selanjutnya, langkah kedua adalah priorities test, yang mana kami dituntut untuk mengurutkan hipotesis dari critical to survival sampai dengan less critical to survival. Langkah ketiga adalah learning card, yang mengandung kesimpulan daripada test card. Dan langkah yang terakhir adalah run test, di mana kami mencoba menjalankan aplikasi Kamu Sehat dengan menerapkan trial and error, sehingga kedepannya kami lebih dapat memaksimalkan kekurangan yang ada pada aplikasi Kamu Sehat. Lalu terakhir yaitu ada kesimpulan dari project model bisnis kelompok ini. Kami dapat menganalisis bisnis startup secara lebih mendalam, detail, jelas, dan juga terperinci. Dan juga kami dapat mengetahui target pasar yang akan kami capai dan mengantisipasi kerugian dan juga kejadian yang tidak kami inginkan di masa yang akan datang. Selain itu juga kami dapat membedakan kompetitor yang telah ada. Selanjutnya kami juga dapat mengetahui apa yang diperlukan, apa yang perlu dikembangkan, dan apa yang tidak diperlukan dalam aplikasi Kamu Sehat ini. Dengan adanya tahap-tahap pada proyek ini, kami yakin pada pertumbuhan prosesnya akan lebih baik karena memiliki data yang akurat. Terima kasih.